Pernahkah engkau duduk sendirian di malam yang hening, memandang langit, lalu tiba-tiba hatimu bertanya, apakah aku dikenal di sana? Bukan dikenal oleh manusia, bukan oleh layar-layar dunia, bukan oleh jumlah pengikut, tetapi oleh para malaikat yang setiap hari naik turun membawa catatan amal manusia. Pernahkah engkau bertanya, apakah namaku dibisikkan di hadapan para malaikat, atau justru tak pernah terdengar sama sekali? Pertanyaan seperti ini biasanya muncul bukan dari pikiran, tetapi dari tempat yang jauh lebih dalam, dari ruh yang sedang merindukan Tuhannya, dari hati yang mulai sadar bahwa hidup bukan sekedar tentang apa yang tampak oleh manusia, dan bahwa makna sejati dari keberadaan seorang hamba bukan terletak pada seberapa sering ia muncul di mata manusia, tetapi seberapa sering ia disebut oleh penduduk langit. Saudaraku yang dicintai Allah, dunia telah mengajari kita definisi yang salah tentang nilai diri. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengukur harga diri dengan tepuk tangan, pujian, dan sorotan. Kita belajar bahwa menjadi terkenal adalah puncak prestasi, padahal boleh jadi itu justru puncak kesia-siaan. Sebab yang mengejutkan adalah seorang hamba dapat dikenal oleh manusia, tetapi sama sekali tidak dikenal oleh langit. Ia diulu-ulukan di bumi, tetapi tidak pernah disebut oleh malaikat, karena amalnya tidak pernah sampai melewati dinding-dinding riya dan kepura-puraan. Namun sebaliknya, ada manusia yang hidupnya sunyi, langkahnya sederhana, doanya lirih, amalnya tersembunyi, tetapi seluruh langit mengenalnya dengan penuh cinta. Dan inilah yang paling menakjubkan. Boleh jadi, salah satu dari mereka itu adalah dirimu, tanpa engkau sadari. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis sahih yang jika direnungkan dalam-dalam, mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Beliau bersabda bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, "Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyerukan kepada seluruh penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh malaikat pun mencintainya. Kemudian Allah meletakkan penerimaan dan cinta tersebut di bumi. Perhatikan baik-baik. Cinta itu dimulai di langit, baru kemudian turun ke bumi. Bukan sebaliknya. Maka jangan pernah tertipu oleh cinta manusia. Jangan merasa mulia hanya karena dipuji orang. Dan jangan merasa rendah hanya karena manusia tidak mengenalmu. Sebab ukuran dunia berbeda total dengan ukuran langit. Dan apapun yang tidak disebut di langit, tidak ada nilainya meski seluruh dunia menyebutnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tanda seorang hamba mendapat tempat di sisi Allah adalah ketika hati manusia condong kepadanya tanpa ia pernah berusaha mencarinya. Bukan melalui promosi, bukan dengan pencitraan, bukan dengan mempercantik wajah amal, tetapi dari sesuatu yang datang dari langit lalu memantul ke hati manusia. Cinta itu bukan hasil rekayasa, tetapi pantulan. Pantulan dari mana? Dari cinta Allah kepadamu. Saudaraku, ada satu kalimat dari para arif billah yang sering diulang dalam majelis-majelis ilmu. Jika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan makhluk secara terang-terangan. Artinya, tidak perlu engkau sibuk mengejar popularitas. Tidak perlu engkau haus validasi. Tidak perlu engkau mengemis perhatian. Sebab jika langit telah mengenalmu, maka bumi pun akan mencintaimu meski engkau bersembunyi. Namun bagaimana sebenarnya
tanda-tanda bahwa seseorang dikenal di langit. Apakah ia selalu seorang alim besar? Apakah ia harus menjadi ustaz terkenal? Apakah ia harus menjadi ahli ibadah sepanjang waktu? Jawabannya mengejutkan, tidak. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa orang yang dikenal di langit tidak selalu terlihat menonjol di bumi. Mereka tidak selalu berkhutbah, tidak selalu tampil di depan umum, tidak selalu memiliki wajah yang dikenal. Sebagian mereka adalah orang-orang biasa yang hidupnya tersembunyi. Namun hati mereka bersih, lisannya lembut, amalnya sunyi, niatnya jernih, dan rahasianya dengan Allah sangat kuat. Dalam Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut konsep Rijalul Gaib, yaitu manusia-manusia tersembunyi yang makamnya sangat tinggi di sisi Allah. Mereka tidak tampak seperti wali, tidak tampak mulia, bahkan sering tidak dianggap manusia, namun namanya harum di langit. Mereka seperti bintang, tidak selalu tampak oleh mata manusia, namun selalu tampak oleh penduduk langit. Dan salah satu ciri terbesar mereka adalah mereka tidak mencintai ketenaran. Syekh Ahmad Al-Rifai berkata, tanda orang yang terkenal di langit adalah ia tidak cinta ketenaran di bumi. Mereka lari dari sorotan, bukan mengejarnya. Mereka menutup amal, bukan memamerkannya. Mereka menangis dalam sujud, bukan dalam rekaman. Mereka menjalani malam-malam panjang tanpa saksi manusia, dan disitulah malaikat turun membawa catatan-catatan cahaya. Abu Talib Al-Maki dalam Qut Al-Qulub menuliskan satu kalimat yang membuat para pencari Allah menangis. Ada manusia yang tampak seperti ahli ibadah di mata manusia, tetapi malaikat menangis karena batinnya penuh ria. Ini adalah peringatan keras bahwa kemuliaan langit tidak pernah mengukur amal yang tampak, tetapi selalu mengukur apa yang tersembunyi. Maka jika engkau ingin dikenal di langit, jangan sibukkan dirimu mempercantik apa yang dilihat manusia. Sibukkan dirimu memperbaiki apa yang dilihat Allah. Sebab Allah melihat hatimu lebih banyak daripada amalmu. Salah satu kisah yang sering diceritakan para ulama tentang tanda-tanda orang yang dikenal di langit adalah ketika Imam Hasan Al-Basri melewati rumah seseorang. Si pemilik rumah tiba-tiba gemetar dan menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, ia menjawab, hatiku seperti mengenal cahaya rohani dari beliau meski aku belum pernah duduk bersamanya. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah efek dari hati yang bersih. Cahaya tidak perlu diperkenalkan, ia dikenali dengan sendirinya. Begitu pula dengan orang yang dikenal di langit. Auranya menenangkan tanpa ia sengaja. Kehadirannya membuat orang rileks tanpa ia berbicara. Tatapannya membuat manusia merasa dilihat tanpa dihakimi. Langkahnya membawa kedamaian, bahkan diamnya pun seperti doa yang berjalan. Dan lebih dalam dari itu, Allah memberi tanda-tanda halus dalam kehidupan orang yang dikenal di langit. Tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya hidup. Tanda pertama adalah doanya semakin mudah naik. Bukan berarti Allah mengabulkan semua yang ia minta, tetapi hatinya terasa dekat, ringan, dan jernih setiap kali bersujud. Tahajudnya lembut, zikirnya mengalir, air matanya jatuh tanpa ia paksa. Seolah ada tangan lembut yang mengangkat doa itu tanpa halangan. Tanda kedua adalah dijaga dari maksiat meski peluang besar ada di depan mata. Allah menutup pintu-pintu maksiat bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah ingin menjaga kehormatannya di langit. Tanda ketiga adalah hatinya lebih mudah terharu ketika mendengar nama Allah. Bukan karena ia sensitif, tetapi karena hatinya sedang dilembutkan dari langit. Tanda keempat adalah ia merasa sedih bukan karena kehilangan dunia, melainkan karena merasa jauh dari Allah. Kesedihan seperti ini adalah hadiah. Hadiah ini tidak diberikan kepada hamba sembarangan. Tanda kelima adalah ia mulai tidak peduli dengan penilaian manusia. Ia mulai merdeka. Merdeka dari sorotan, merdeka dari pujian, merdeka dari komentar, merdeka dari rasa ingin menunjukkan diri.
Hatinya hanya resah jika Allah menjauhinya, bukan jika manusia meninggalkannya. Dan tanda terbesar dari semua tanda itu adalah semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia merasa hina. Semakin tinggi makamnya, semakin rendah ia memandang dirinya. Para ulama berkata, seseorang tidak akan pernah tahu bahwa ia dekat dengan Allah, kecuali melalui rasa hinanya yang makin dalam. Itulah yang membedakan wali Allah dengan orang yang hanya ingin tampak suci. Satu sufi besar di Mesir pernah mengatakan, orang yang mengenal Allah akan malu disebut soleh, karena ia tahu betapa besar dosanya yang tidak diketahui manusia. Maka, jika hari ini engkau merasa kecil, merasa hina, merasa tidak pantas, merasa banyak dosa, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itulah tanda pertama bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Tidak ada hamba yang merasa hina, kecuali setelah Allah membuka sedikit dari cahaya kebesarannya ke dalam hati hamba itu. Saudaraku, aku ingin engkau memahami satu hal penting. Jalan menuju dikenal di langit bukanlah jalan yang ramai. Tidak banyak orang berjalan di sana. Jalan itu sunyi, gelap di awal, panjang, penuh kesendirian. Tapi justru disitulah cahaya turun. Tidak membutuhkan kemampuan luar biasa, tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan hafalan panjang, tidak membutuhkan panggung, kamera, atau sorotan. Yang dibutuhkan hanya satu, kejujuran hati. Kejujuran ketika berdiri di hadapan Allah, kejujuran saat menahan amarah deminya, kejujuran saat memberi tanpa ingin dilihat, kejujuran saat menundukkan pandangan meski tidak ada yang menyaksikan, kejujuran saat menangis dalam sujud tanpa suara. Semua itu adalah bahasa yang dimengerti dan dicatat oleh malaikat. Ada kisah tentang seorang lelaki yang setiap malam menyapu halaman masjid kecil di desanya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengapresiasi. Namun suatu hari seorang wali Allah mengatakan bahwa orang itu harum namanya di langit. Bukan karena sapuannya, tetapi karena kerendahan hatinya, karena cintanya kepada rumah Allah, karena amalnya yang sunyi. Inilah yang disebut para arif sebagai amal yang Allah, amal yang hanya diketahui oleh Allah. Dan mungkin saudaraku, ada amal yang pernah engkau lakukan tanpa engkau sadari nilainya. Mungkin pernah engkau menolong seseorang dalam diam. Mungkin pernah engkau menahan diri dari maksiat saat tidak ada manusia yang melihat. Mungkin pernah engkau menangis karena merasa jauh dari Allah. Dan mungkin karena amal itu, Allah menyebut namamu di hadapan para malaikat. Sungguh, siapa tahu nama kita telah disebut malam ini. Tapi ingatlah, jalan ini bukan tentang ingin dikenal, bukan tentang ingin diakui, bukan tentang mengejar status rohani. Para wali Allah justru takut jika Allah menyebut nama mereka. Mereka takut pujian langit menjadi istidraj. Mereka menghindar, bukan mengejar. Mereka mencari Allah, bukan kemuliaan. Dan justru karena itu, mereka dimuliakan. Jadi, jangan fokus mengejar tanda-tandanya. Fokuslah pada bagaimana hati kita bisa jujur di hadapan Allah. Sebab jika Allah mencintaimu, maka seluruh langit akan mengenalmu. Tetapi jika engkau mengejar agar dikenal di langit, engkau akan kehilangan keikhlasan. Maka yang benar adalah, berjalanlah menuju Allah, bukan menuju ketenaran langit. Dan jika engkau tulus, maka seluruh langit akan mencintaimu meski engkau tidak menginginkannya. Itulah rahasia yang dijelaskan para sufi. Ketenaran di langit adalah buah, bukan tujuan. Jika engkau mencari tujuan, engkau akan tersesat. Jika engkau fokus pada pohonnya, yaitu keikhlasan, buah itu akan datang dengan sendirinya. Saudaraku,
Sebelum bab ini berakhir, izinkan aku bertanya. Mungkin pertanyaan ini akan menembus hatimu lebih dalam daripada yang lain. Siapa engkau di hadapan para malaikat? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu gelisah, tetapi agar engkau merenung. Bisa jadi selama ini engkau sibuk menata namamu di hadapan manusia, tetapi lalai menata namamu di hadapan Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menyebut Allah dalam hatinya, Allah akan menyebut namanya dalam dirinya. Dan siapa yang menyebut Allah di hadapan makhluk, Allah akan menyebut namanya di hadapan makhluk yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Ini rahasia besar, rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang bersih. Maka mulai hari ini, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Jaga amalmu agar tetap tersembunyi. Jaga sujudmu di malam hari. Basahi lisanmu dengan zikir. Ikhlaskan setiap langkah. Tinggalkan maksiat meski tidak ada yang melihat. Dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak ingin dikenal oleh manusia. Aku hanya ingin Engkau menyebut namaku dengan cinta." Jika engkau mampu berkata begitu dengan jujur, maka engkau telah memasuki jalan para kekasih Allah. Dan mungkin, hanya mungkin, pada malam ketika engkau merasa paling lemah, paling hina, paling tidak berarti, di saat itulah para malaikat menyebut namamu di hadapan Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dikenal di langit karena keikhlasan kita, bukan karena keinginan kita. Semoga kita dikenal bukan karena amal besar, tetapi karena rahasia yang bersih antara kita dengannya. Dan semoga kelak ketika tanah menutup tubuh kita, langit merindukan kepergian kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.